gitu. Oh, pertama kali dapat informasi itu dapat SMS ya dari website SMS Peduli Covid. Itu pertama kali itu tanggal 2 Januari 2021. Cuma karena setelah dapat SMS itu kan beredar kabar katanya itu hoax atau apa, jadi tidak terlalu digubris ya. Nah, kemudian tanggal 12 Januari dapat lagi dari SMS yang website resmi yang dari 1199. Nah, kemudian dapat broadcast dari WA dari grup di rumah sakit atau ya, dan yang teman-teman lainnya. Kemudian saya coba untuk daftar ulang. Nah, untuk daftar registrasi ulang, ikutin aja prosesnya sesuai dengan petunjuk yang ada di website. Nah, kemudian dapat balasan kan, verifikasi OTP, kemudian lanjutin ikutin langkah-langkahnya itu, dan pada akhirnya dapatlah tercetak tiket vaksinasi dan jadwal yang sudah ditentukan. Kebenaran saya kerjanya di sini, jadi saya pilihnya suntiknya di sini. Jadi bisa pilih sendiri ya kita mau vaksinnya Ya, di mana gitu. Jadi pada saat yang registrasi ulang awal itu kita boleh menentukan lokasi kita suntik di mana, kemudian jadwal yang kita tentukan sendiri. Pada saat pertama kali ya tanggal 13 itu ya, karena tanggal yang mulai dari registrasi ulang itu tanggal 14, karena di SMS itu tidak boleh melebihi dari tanggal 14. Jadi gitu. saya registrasinya tanggal 13. Dan kebenaran karena saya kerja di sini ya, jadi saya pilihnya RSMH. Kemudian tanggalnya menyesuaikan aja dengan jadwal kerja, jadwal dinas gitu. Dari website pertanyaan itu sebenarnya standar ya, kan yang sesuai dengan yang dari Kemenkes itu nggak ada komorbid, kemudian penyintas COVID nggak boleh gitu ya, imunisasi. Jadi isinya sesuai dengan data itu aja. Kemudian pada saat hari-hari vaksin juga screeningnya sama, pertanyaan gitu, nggak boleh demam, demam itu nggak boleh melebihi dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian tekanan darah nggak boleh lebih dari 140/90. Ada penyakit asma atau apa, autoimun gitu. Itu aja isi screening. Diperiksa badan juga suhu tubuh gitu Ya, suhu tubuh dicek, tekanan darah diukur. Apabila sudah lulus dari screening, lanjut disuntik. Nah, itu disuntik ya. Gimana sih perasaannya waktu disuntik? Perasaan setelah disuntik. Nah, itu disuntik ya. Gimana sih perasaannya waktu disuntik? Perasaan setelah disuntik awalnya ini ya, karena tahu sebenarnya agak-agak ini juga ya, tapi sudahlah bismillah gitu ya. Mungkin memang ini yang terbaik. Jadi saya bismillah disuntik. Awal-awalnya sih kayak biasa, kayak disuntik terasa jarum suntik biasa gitu, nggak sakit gitu ya. Tapi begitu sudah disuntikan obatnya, kayak terasa ada yang masuk gitu ya. Karena obatnya dalam posisi dingin gitu ya. Kemudian setelah disuntik nggak ada rasa apa-apa yang terlalu berat gitu ya. Kemudian lama-kelamaan setengah jam, 1 jam baru terasa kayak pegel gitu di tempat daerah suntikan, pegel. Saat itu saya rasain sampai malam lah ya, malam sebelum tidur gitu. Tapi besok paginya setelah bangun tidur nggak ada, biasa aja sampai dengan hari ini. Itu sudah berapa hari jadi setelah disuntik? Saya suntik hari Senin. Hari Senin kemarin ya. 18. Tanggal 18 ya. Jadi 3 yang hari. 3 hari udah 3 hari. Oke Mbak. Nah, mungkin ada harapan Mbak untuk kita vaksinasi di Palembang dan juga imbauan kepada masyarakat gimana sih biar mereka nggak takut gitu divaksin gitu? Ya sebenarnya ini ikhtiar ya, ikhtiar ini yang maksudnya sudah diusahakan oleh pemerintah buat masyarakat. Kalau memang kita memenuhi kriteria untuk divaksinasi, ya nggak apa-apa sih sebenarnya divaksin gitu ya. Mungkin dengan yang maksudnya yang Divaksin? yang nggak boleh divaksin, kriteria yang nggak boleh divaksin itu aja, misalnya ada komorbid atau apa, jangan memaksakan untuk divaksin gitu ya. Dan mungkin menjaga imunitas ya. Ya, jaga imunitas dan
kalaupun memang sudah divaksin, jangan kendor untuk protokol kesehatannya. Tetap Tetap masker, pakai cuci tangan. jaga jarak, cuci tangan. Dengan Mbak siapa Mbak? Sri Abriani, Kita bagian apa di sini Pak? saya perawat Perawat pelaksana di di apa ya? ruang kebidanan. Ruang kebidanan. Oke, makasih Mbak.